Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Evitasari dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembuatan sabun cuci piring cair dalam rangka program pengabdian masyarakat dengan judul Penerapan Teknologi Kimia Terapan Skala Rumah Tangga di Dusun Grogol, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Fungsi dari sabun cuci piring cair adalah untuk mengangkat lemak dan kotoran dari permukaan alat rumah tangga seperti piring. Bagaimana sabun bisa membersihkan permukaan alat rumah tangga dari lemak, minyak, dan kotoran? Sabun memiliki molekul yang unik. Jadi, sabun memiliki dua ujung molekul. Yang satu suka air atau hidrofilik, dan yang satunya lagi benci air atau hidrofobik. Molekul yang benci air akan mengikat lemak dan kotoran, sedangkan molekul yang suka air akan terikat air saat membilas, sehingga piring akan menjadi bersih dari lemak dan kotoran. Apa membuat sabun cuci piring sendiri? Jika dibandingkan dengan sabun cuci piring yang ada di pasaran, sabun cuci piring ini jauh lebih murah dengan hasil yang sama efektifnya dalam mengangkat lemak. Mari kita berkenalan dengan bahan baku pembuatan sabun cuci piring. Teksapon sebagai surfaktan pengikat kotoran dan lemak. Sodium sulfat untuk mengencerkan teksapon. Komperlen atau aminon untuk pengental dan penambah busa. Propilen glikol sebagai pengikat parfum, asam sitrat sebagai pembersih lemak, EDTA sebagai pengikat warna, parfum dan pewarna sebagai penambah estetik tampilan, dan yang terakhir adalah air sebanyak 1 liter dalam resep ini. Siapkan baskom dan masukkan teksapon yang berbentuk seperti gel seluruhnya ke dalam baskom. Tambahkan 2/3 dari sodium sulfat ke dalam baskom dan aduk hingga tercampur. Tambahkan air sedikit demi sedikit sebanyak setengah liter atau separuh dari air yang sudah kita siapkan dengan sambil terus diaduk. Tambahkan komperlen sebanyak 25 ml dan aduk campuran. Larutkan asam sitrat sebanyak 25 gram ke dalam 250 ml air atau separuh dari air yang tersisa. Masukkan asam sitrat yang sudah kita larutkan ke dalam baskom. Masukkan seluruh sisa sodium sulfat ke dalam baskom sambil diaduk hingga semuanya tercampur.
Masukkan pewarna sebanyak 5 tetes atau secukupnya dan diaduk. Masukkan campuran propilen glikol dan parfum ke dalam baskom dan aduk. Larutkan EDTA ke dalam air yang tersisa, kemudian masukkan ke dalam baskom dan aduk hingga rata. Masukkan campuran ke dalam botol atau diamkan selama 12 jam di dalam baskom, baru masukkan ke dalam botol. Ini adalah tahap terakhir dari pembuatan sabun cuci piring. Berbentuk masih seperti busa sehingga harus kita diamkan selama kurang lebih 12 jam. Di sini akan terjadi reaksi penyabunan atau saponifikasi. Setelah kita diamkan selama 12 jam, inilah produk akhir dari sabun cuci piring yang sudah kita buat bersama-sama. Yuk, kita mulai. Masukkan Texapon dan sodium sulfat 50 gram. Ini dimasukkan. Masukkan semua. Texapon atau disebut dengan kemudian sodium sulfat. Sisakan sepertiga. Diaduk, kita aduk-aduk. Jelly apa, Mek? Deterjen deh, ayo lagi. Deterjen itu apa? Sabun cuci piring, ayo. Tugasnya siapa ya, Mek? Dadak ngomong, Mek. Ih. Kangen aku. Iya, iya, biar
Bye. Untuk membuat minyak kelapa dari kelapa parut yang sudah banyak santannya ya, kita pilih kelapa yang bagus, kupas kulitnya lalu diparut, bisa langsung dibeli di pasar. Lalu kita siapkan asam cuka ini ya, nanti untuk membantu memisahkan atau memecah santannya ya, untuk membantu supaya mempercepat pemisahan minyak dari air. Kemudian kita siapkan juga air galon ya, air matang untuk memerah santannya, dan kita siapkan baskom, kita siapkan juga saringan santannya ya. Ini yang harus kita siapkan awal-awal di permulaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Budiarti, dosen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan tepung non terigu, yaitu tepung singkong. Program ini merupakan rangkaian dari program pengabdian masyarakat yang berjudul Penerapan Teknologi Kimia Terapan Skala Rumah Tangga di Dusun Grogol, Dukuh Bajeng, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Membuat tepung pati singkong. Ini yang pertama adalah singkong parut sebanyak 500 gram. Kemudian yang kedua adalah air secukupnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat air perasan
memeras singkong parut. Kita tambahkan air sedikit, kemudian kita remas-remas, dan kemudian kita peras seperti membuat santan. Pemerasan dari singkong parut tadi, kemudian ini didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Jika ingin hasil patinya lebih putih dan lebih cepat mengendapnya, bisa ditambahkan dengan tawas singkong tadi, kemudian diendapkan selama 15 sampai 20 menit. Setelah 15 sampai 20 menit seperti ini sudah terlihat endapan putihnya. Kemudian endapan putihnya kita ambil dan untuk selanjutnya kita keringkan. Dipisahkan dulu dengan airnya. Ini pati yang dihasilkan. Nanti kita keringkan di dalam oven. Setelah keluar dari oven, kemudian ini kan kurang halus, akan kita haluskan ke dalam blender. Kita masukkan yang akan dihaluskan. Jadilah tepung bersih dan dihilangkan getahnya. Kemudian kita rajang atau kita iris tipis-tipis seperti chips ya, atau seperti keripik. Kemudian bisa juga selain menggunakan pisau ini, bisa menggunakan parutan keripik ya, bisa dibeli di pasar, parutan keripik yang plastik maupun yang kayu. Jadi seperti ini tipisnya, bisa dikira-kira sendiri, asalkan kurang lebih sama yang satu dengan yang lain. Ini tujuannya agar saat pengeringan, keringnya sama. Ini secara yang untuk fermentasi ini dengan air tanpa menggunakan enzim. Kemudian jika ingin menggunakan enzim, bisa menggunakan fermitan atau ragi tempe atau ragi tape. Bisa ditambahkan garam terlebih dahulu untuk menambah kinerja dari enzim tersebut. Selesai perendaman selama 3 hari, kemudian akan kita masukkan ke dalam loyang. Kita tata dulu chipsnya.
Halo? Mau tanya, Ya, silakan. kalau tidak pakai oven tadi dijemur itu Ya. kira-kira berapa lama ya? Misalnya nggak pakai oven. Ya, kalau dijemur itu tergantung intensitas matahari, Bu, cahaya mataharinya. Jadi kalau misal sedang terik itu bisa lebih cepat. Sekitar semalam mungkin, Bu, untuk penjemuran dengan matahari. Satu hari, sekitar satu hari, satu malam. Itu jika terik ya, Bu. Kalau misalnya mendung itu waktunya akan jauh lebih lama. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dulu mengenai tepung pati. Itu di ovennya 8 jam ya Bu ya? Ya, sekitar kurang lebih 8 jam itu untuk suhu 60, Bu. Kalau saya kemarin menggunakan suhu oven oven listrik biasa yang rumah tangga itu suhunya kan 90 minimal. Itu hanya sekitar 2,5 jam, Bu. Namun masih ada yang belum terlalu kering, ya, oven rumah tangga itu. Yang tadi ada di gambar tadi. Mau tanya Bu Gita, Iya, monggo. tadi itu setelah singkong dicuci terus langsung dijemur gitu ya? Tadi Setelah dicuci diparut dulu, Bu. Jadi singkong dicuci sampai bersih, kemudian nanti diparut dulu. Kalau untuk pati diparut, kemudian diekstraksi dulu, diambil patinya, kemudian didiamkan selama 15-20 menit, diambil sarinya, baru dikeringkan. oh iya maaf tadi ya. Sudah kelihatan? Pengemasan produk. Nanti sesuai dengan permintaan dari panitia, saya ingin menunjukkan cara menghitung harga jual produk kalau nggak salah kemarin permintaannya ya. Nah, itu nanti terakhir ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kemasan. Apa itu kemasan? Ya, sebenarnya kemasan itu kan sudah dikenal dari zaman dahulu kala, yang fungsinya adalah untuk menyimpan bahan makanan. Nah, fungsi dari kemasan ini sendiri secara umum dia harus bisa mempunyai fungsi kemasan itu sendiri. Yang pertama, dia harus bisa mewadahi produk kita. Kemudian untuk secara teknis kemasan ini juga harus bisa memberikan proteksi, ya, perlindungan terhadap produk kita, dan idealnya adalah proteksi atau perlindungan dalam memperpanjang masa simpan atau daya tahan produk. Fungsi pengemasan berikutnya adalah dia wajib memberikan informasi mengenai produk kita, ya, baik itu makanan, kerajinan, fashion, idealnya semuanya itu punya label, ya. Kemudian yang terakhir, secara teknis kemasan itu juga harus bisa memudahkan untuk transportasi produk kita. Ya. Kemarin saya diminta oleh Mbak Gita dan kawan-kawan untuk memberikan sedikit pengalaman dalam menentukan harga pokok produksi dan juga harga jual produk ya. Tapi yang namanya harga pokok produksi ini adalah harga biaya atau biaya dasar produk per item, per pieces ya Ibu. Ini biasanya kita harus meliputi harga bahan baku nih, yang harus kita tentukan dalam menentukan harga pokok produksi. Kita harus menghitung harga atau biaya bahan baku yang kita keluarkan per item itu berapa. Kemudian biaya tenaga kerja ini juga termasuk ke HPP ya. Biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk satu produk yang Ibu jual. Nah, kemudian perlu dimasukkan juga di dalam HPP itu misalnya kita dalam proses menggunakan air. Nah, itu juga harus dihitung, Bu. Kemudian listrik, kalau ditambahkan juga misalnya ada gas. Nah, itu harus di breakdown itu per pieces, per item satu kemasan yang Ibu jual. Penentuan harga jual, jadi jangan hanya menghitung HPP kemudian langsung ke harga konsumen. Dari harga pokok produksi ke harga distributor, ini harus ditentukan. Nah, ini
dari harga pokok produksi sampai harga distributor ini adalah termasuk biaya tambahan yang tadi, yang 4 faktor, dari biaya promosi, biaya gaji manajemen atau gaji karyawan ya, gajinya ibu sebagai pemilik usaha atau misalnya punya manajer, itu beda dengan gaji tenaga kerja ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus tentukan agen atau reseller ya. Nah, kemudian baru harga konsumen, seperti itu. Nah, itu ya.